Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Siti, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Fatimah, saya baik-baik saja. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, ini ya Bu, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa Ibu Siti akan berdiskusi terkait keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ibu Siti berencana akan melakukan percakapan coaching dengan Pak Budi, apa betul begitu? Betul sekali Bu. Ya, baik. Nanti dalam pelaksanaan kita akan menggunakan rubrik penilaian koci. Di antaranya ada pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan kriteria tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip koci, kemudian sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip koci. Ya, baik Bu. Supaya nanti saya juga tahu ya Bu, apa yang harus saya perbaiki nanti setelah melaksanakan praktik coaching ini Bu. Ya, praktik coaching apa yang Ibu kembangkan? Dalam praktik coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya kehadiran penuh atau present ya Bu, lalu mendengarkan coach saya dengan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar mendorong coach saya ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, baik. Prinsip dari coaching ya. Sekarang dari kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tadi sama Ibu, mana yang lebih spesifik nih yang ingin diobservasi? Yang ingin dikembangkan ya kompetensinya yaitu kehadiran penuh ya Bu. Yang pertama saya lebih fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi coach saya. Yang kedua saya juga ingin menatap, memerhatikan lawan saya atau coach saya ya ketika berbicara, menyimaknya dengan baik. Dan yang ketiga yang pertanyaan berbobot ya gitu Bu. Ya. Baik Ibu, semuanya sudah saya catat hal-hal yang ingin Ibu kembangkan tadi. Nah, sekarang kemudian apa indikator tercapainya dari tujuan yang ingin dikembangkan? Indikatornya saya mampu menerapkan kompetensi yang ingin dicapai ya Bu, yaitu kehadiran penuh atau present, lalu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, iya, bagus. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan diri Ibu ini? Kebetulan hari ini saya ada janji Bu dengan Bu Lintang sebagai coach saya. Saya dari kegiatan coaching ini ingin ingin mengembangkan kemampuan saya, lalu ingin dapat diobservasi oleh Ibu untuk mengetahui apa nih yang masih kurang dan untuk perbaikan selanjutnya, Bu. Iya, baik Ibu. Saya nanti akan amati percakapan Ibu dengan Koci. Saya akan menyampaikan hasil observasi atas ketercapaian kompetensi yang diinginkan oleh Ibu Siti. Baik Ibu Fatimah, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu Siti juga bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak. Baik Pak, ada apa nih? Katanya ada ingin yang dikomunikasikan. Aduh, iya nih Bu. Aduh, saya ini kan ini udah menjelang bulan Ramadan gitu Bu. Di sekolah saya banyak kegiatan juga banyak program gitu yang harus dilaksanakan. Nah, saya ingin ini Bu coaching dengan Ibu mungkin berkaitan dengan ada surat edaran nih dari provinsi yang harus melaksanakan kegiatan pada bulan Ramadan. Itu Bu ini. Yang jadi masalah itu saya ingin membicarakan ini ada pilihan-pilihan yang disampaikan melalui surat edaran
Itu ada 3 pilihan, Bu, untuk kegiatan Ramadan di sekolah menengah atas di SMA itu, Bu. Itu. Ini saya sedang karena banyak kegiatan saya agak apa ya, Bu, ya, bingung juga nih dari yang ketiga program yang ditawarkan ini. Nah, ini saya ingin ada pencerahan begitu, Bu. Gitu. Baik, Pak. Berarti tujuan Bapak dalam pertemuan ini adalah ingin mencari solusi ya mengenai kegiatan di bulan Ramadan yang dari surat edaran itu ada 3 pilihan ya. Bapak ingin memilih Betul, Bu. yang mana, begitu, Pak? Betul sekali, Bu. Nah, Iya. itu nih saya masih ini nih, masih apa ya, masih galau gitu, Bu, yang mana nih yang akan diterapkan begitu, Ya, Bu, ya, ini baik-baik ya. ini. Itu, Bu, Baik, ingin Pak. mudah-mudahan saya ingin ada solusi nih, Bu, bagaimana nih untuk kegiatan di bulan Ramadan ini. Ya. Gitu. Baik, Pak. Tujuan akhir yang ingin Bapak ketahui dari pertemuan kita kali ini apa, Pak? Saya ingin memastikan nih sebagai apa ya, di bulan Ramadan ini harus ada kegiatan, Bu, satu yang pasti dilaksanakan dari 3 opsi ini gitu, Bu. Nah, ini mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah, Bu. Mungkin itu yang tujuan utama saya dari ketiga ini saya ingin pasti nih mengambil satu nih yang harus saya laksanakan, gitu, Bu, tujuan saya. Oke, Bapak. Dari 3 pilihan itu, Bapak ingin menentukan salah satu yang memang terbaik ya, Pak, terbaik di sekolah Bapak. Nah, menurut Bapak nih, dari ketiga pilihan itu, ukuran keberhasilannya yang akan lebih berhasil diterapkan di sekolah yang mana nih, Pak, kira-kira? Nah, inilah, Bu, sebenarnya yang ingin saya coaching dengan Ibu itu. Jadi ukuran saya keberhasilannya paling kalau saya bisa mengambil salah satu program dari 3 ini, Bu, lah, dan ini bisa dilaksanakan maka insya Allah saya katakan itu berhasil, Bu, terlaksana program ini. Itu saja, Bu, mungkin ukurannya ini saya ingin dapatkan satu pilihan untuk dilaksanakan. Itu, Bu, tujuannya. Baik, Pak. Ya, ukurannya memilih salah satu yang terbaik tentunya ya, Pak, untuk murid kita Betul. ya, Pak, untuk sekolah juga gitu. Baik, Pak. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk melakukan pilihan dari ketiga opsi tadi? Pertama, saya sudah punya kesempatan ini, kita masih ada beberapa spare waktu ya, Bu, ya. Waktu yang bisa saya gunakan untuk memilih. Karena yang pertama itu, ada yang kegiatan itu anak-anak di pesantren, Bu. Di selama Ramadan itu dimasuki pesantren gitu. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, pilihannya dilaksanakan di sekolah, tapi ada ajengan masuk sekolah, jadi undang pematerinya ke sekolah. Dan yang ketiga, hanya kegiatan amaliyah Ramadan saja gitu ya, sifatnya itu. Ya, tidak ada kegiatan apa ya, semacam pembelajaran itu, Bu, yang transfer ilmu keagamaan seperti itu. Nah, ini beberapa kesempatan. Kemudian yang kedua juga saya ini ada kesempatan dipercaya untuk memastikan pilihan dari 3 program ini di sekolah itu. Itu kesempatan kedua. Yang ketiga, mungkin kesempatan yang saya miliki juga ini mungkin saatnya saya untuk membuktikan bahwa saya mampu untuk mengemban amanah ini. Itu, Bu, barangkali yang saya miliki. Luar biasa, Bapak. Ternyata memang Bapak ini bisa dikatakan apa ya, jadi patok mungkin ya, Pak, untuk menentukan dari 3 pilihan ini. Di antaranya tadi yang anak masuk pesantren, atau Bapak ajengannya yang masuk ke sekolah, atau yang ketiga amaliyah gitu ya, Pak. Nah, Bapak, kesempatan-kesempatan itu kalau diskalakan, Pak, dari 1 sampai 10. Nah, posisi Bapak ada di posisi berapa, Pak? Saat ini, saya sedang ini ya, karena sedang banyak apa ya, mungkin pikiran ini, jadi saya saat ini mungkin saya ada di posisi 4 nih. Saya ingin ada di posisi 4, ya dengan berbagai kegiatan, juga saya mengikuti kegiatan ada pendidikan guru penggerak juga ya, terus di samping itu juga di sekolah banyak program yang harus dilaksanakan, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan apa ya, guru yang lainnya gitu, Bu. Nampaknya saya ada di 4 itu, Bu, posisi sekarang itu. Ya, tapi nanti kalau sudah melakukan proses coaching ini mudah-mudahan menjadi 10 ya, Pak. Amin, Amin gitu ya. itu saya kalau sudah dapat 10 mantap, Bu, itu yang Ya, diinginkan, Bu, ya. ya. Baik, Bapak ya. Sekarang untuk mencapai tujuan akhir tadi ya, bahwa Bapak ingin melakukan salah satu pilihan yang akan diterapkan di sekolah Bapak gitu. Apa nah yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan memilih salah satu opsi tadi? Baik.
itu pesantren itu tidak banyak juga. Itu yang pertama, pesantrennya itu kalau nggak salah cuma kayak 3 atau 4 kalau nggak salah pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jumlah siswa di kami itu kan ada 700 kurang lah, 600. Ya, banyak ya Pak ya. Artinya kalau saya harus menitipkan murid ini ke pesantren, nampaknya tidak ada yang akan menampung. Betul. Saya lihat ada bisa menampung mereka untuk tinggal di pesantren. Itu yang saya lihat itu yang pertama itu kalau di pesantren. Ya, jadi yang pertama karena tempatnya tidak memadai gitu ya. Yang kedua. Terus berikutnya juga dari sisi pembiayaan, nanti orang tuanya mau nggak selama Ramadan membiayai anaknya di pesantren gitu. Otomatis kan jadi double mungkin ya orang tua itu di rumah juga membiayai di pesantren gitu. Terus juga berikutnya yang ketiga juga pesantrennya sendiri memang saya belum ini nih, apakah memang bersedia atau tidak gitu. Iya, betul. Karena yang sudah ada gitu. Itu yang pilihan pertama soalnya. Yang kedua, kalau diselenggarakan di sekolah, kemudian mengundang ajengan ke sekolah misalkan itu. Nah, ini dari sisi sarana prasarana kan karena sudah siap ya di sekolah sudah ada gitu ya, aman dari prasarana. Kemudian hanya ini kalau nanti ajengan yang diundang tentu nah ini yang jadi pikiran harus ya paling tidak ada pendanaan untuk transport minimal, kemudian juga untuk honor mereka nanti ketika menyampaikan pengajaran di sekolah gitu ya. Gitu. Nah ini menjadi pilihan gitu ya. Apa yang kedua itu ada dilemanya itu saja mungkin ya dari sarana ini dari mungkin sisi pembiayaan. Kalau yang ketiga hanya amalia saja itu mungkin Ramadan itu nampaknya kurang begitu apa ya penanaman diperhatikan tujuannya ini untuk penguatan karakter sebenarnya. Jadi kalau hanya amalia Ramadan misalkan cukup ada kerja bakti kan itu tidak tiap hari ya, paling juga seminggu sekali. Jadi selama kurun 3 minggu paling cuma 3 kali kegiatan atau ada apa ya misalkan bagi-bagi ini apa ya misalkan takjil misalkan kayak gitu kegiatannya. Nah itu mungkin tidak terlalu ini ya tidak terlalu mendalam kalau menurut saya yang ketiga itu. Nah itu barangkali yang saya ini dari 3 pilihan ini kalau gitu ya ini boleh itu saya inginnya yang kedua itu ya, yang kedua gitu ya, yang kalau memungkinkan gitu ya ini, cuma saya nanti juga ini ya, masalah pendanaan gitu. Iya. Itu saja paling. Gimana? Ya, bagus sekali ya Pak, kalau saya perhatikan dari yang pertama, kalau anak ke pesantren, banyak justru ya indikator-indikatornya, ada beberapa poin yang saya catat 4 malah ya, jumlah siswanya banyak, dari pembiayaan, terus jarak juga ya Pak, lalu pesantrennya bersedia tidaknya. Kalau yang di sekolah, saya hanya menggarisbawahi 2 poin tadi ya Pak, indikatornya ada sarana siap, aman katanya. Lalu mungkin dari pendanaan saja gitu ya. Kalau yang ketiga, katanya menurut Bapak ini kurang efektif ya, rasanya Ramadannya tidak terlihat nyata gitu ya menurut Bapak tadi gitu. Betul begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, dan Bapak menurut Bapak katanya kayaknya opsi 2 nih yang paling mengena menurut Bapak barusan gitu. Betul ya Pak ya? Iya. Ya, baik Pak. Dari yang barusan Bapak sampaikan, nah kemungkinan atau peluang apa nih yang bisa Bapak ambil dari pilihan-pilihan tadi? Karena tadi Bapak sepertinya masih ragu ya, mau pilih yang 2 masih ragu kayaknya gitu. Apakah ini 1, 2, atau 3? Nah ini mungkin peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil gitu dari ketiga kegiatan tadi? Iya. Peluangnya ya memang semuanya itu berpeluang ya untuk dilaksanakan ya. Tapi kalau ditimbang-timbang itu tadi ya, peluang di pesantren itu nampaknya kecil karena masalahnya tadi tidak ada pesantren yang bisa menampung hampir 700 siswa. Betul Pak. Dan mereka aja pesantrennya kecil ya di sekitar sekolah itu. Dan itu sudah penuh oleh santri yang ada gitu ya. Iya, betul. Nampaknya itu peluangnya kecil ya kalau menurut saya gitu. Kalau yang ketiga itu tadi itu ya peluang bagaimana tujuan kita mengadakan kegiatan pesantren Ramadan ini nampaknya penanaman karakter kurang begitu kuat gitu ya. Kalau yang ketiga itu jadi saya juga kalau hitung peluang juga itu ya terlalu kecil juga sih kurang ini saya gitu ya. Nah kalau yang kedua ini peluangnya cukup besar itu ya tadi dari sisi sarana prasarana siap. Nah dari sisi pendanaan tapi
nampaknya saya juga baru terpikir nih Bu, biasanya di sekolah itu ada sumber dana BOS seperti itu. Ini nampaknya Iya. mungkin kalau ini bisa gitu nampaknya peluangnya itu. Nah kalau si dana ini bisa disampaikan nanti dan saya yakin kepala sekolah juga pasti mendukung Bu, karena ini Iya. untuk kegiatan sekolah gitu ya saya. Nah peluangnya cukup besar. Kemudian dari sisi tenaga yang ini juga yang ada juga kan guru banyak juga gitu ya. Nampaknya peluang-peluang ini kalau saya pikir sekarang nih agak-agak ini Bu nih, sudah terbuka kayaknya di sekolah ya kita ngundang beberapa ajengan, cuma mungkin kalau biayanya terlalu besar mungkin tidak tiap hari ya ajengan yang diundang ke sekolahnya gitu, atau tidak terlalu banyak mungkin ya kalau dibagi beberapa kelas gitu. Dibuatlah beberapa ruangan besar saja gitu, nanti ajengan yang masuk itu kan tidak terlalu banyak gitu ya, jadi anggaran maksudnya kita sesuaikan dengan kekuatan anggaran. Nampaknya itu Bu peluang yang paling besar yang saya bisa pikirkan gitu Bu, seperti itu. Keren nih Bapak, kayaknya luar biasa ya. Tadi dari peluang-peluang 1 dan 3 tidak perlu kita bahas ya, tapi saya menggarisbawahi yang peluang kedua. Bapak mengatakan tadi ini kayaknya besar. Kalau memang pendanaannya tidak memungkinkan diambil semua dari BOS, misalnya ya Pak, nanti dikoordinasikan. Bapak bisa mengatur jadwal katanya tadi tidak tiap hari gitu. Betul ya Pak ya? Iya, betul Ya, sekali. jadi mungkin ajengannya dalam seminggu ada berapa kali, maka pendanaan lebih kecil. Luar biasa nih, keren nih Pak. Peluang yang kemungkinan yang akan terjadi ketika Bapak melakukan yang apa tadi opsi kedua ya dari surat edaran gubernur itu. Iya, karena ini saya pikir kalau dananya tadi berapa terbatas itu, ajengannya tidak tiap hari, misalkan seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, Ya. setelah hari-hari yang lain kan ada teman-teman, ada guru agama di Keren sekolah Pak, gitu. ya. Saya itu mau menggunakan hari yang lainnya untuk materi-materi yang sifatnya umum barangkali. Kalau yang spesifik mungkin nanti khusus yang ajengan tadi, gitu ya. Untuk itu, Bu. Ya, keren nih Bapak. Sepertinya Bapak sudah terplanning ya peluang-peluang besarnya. Tadi dengan mengundang ajengannya mungkin tidak tiap hari kalau tidak memungkinkan. Nanti dibantu oleh guru PAI atau rekan sejawat yang memang mumpuni gitu ya. Betul ya Pak ya? Betul sekali, Nah, itu. Iya, iya, baik betul. Pak. Nah, ketika Bapak memilih tadi opsi yang kedua nih, apa nih hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi tujuan atau untuk mencapai tujuan itu Pak? Hambatannya Pak. Hambatannya tadi ya paling hambatannya di masalah pendanaan ya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak besar nih hambatannya ya, Amin, karena Pak, ini amin. itu. Kemudian yang kedua, ini mudah-mudahan hambatannya itu bisa diantisipasi itu adalah ini ajengannya itu mudah-mudahan punya waktu barangkali itu ya, punya waktu dan ya bisa bersedia gitu ya. Nah itu kesediaan ya, kesediaan ajengannya nih yang akan diundang itu seperti itu. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin hambatannya ini perlu ini nih kerjasama semua karena mengatur 700 siswa ini perlu Betul, Pak. orang yang banyak juga gitu Bu, walaupun di sekolah gitu ya. Artinya perlu keterlibatan paling tidak guru-guru di sekolah gitu ya. Nah hambatannya mungkin harus menggerakkan mereka gitu Bu, supaya bisa ikut berpartisipasi mensukseskan pesantren Ramadan ini. Barangkali itu Bu yang saya pikirkan hambatannya. Ya, berarti ketika memilih opsi 2 ya, Bapak ada hambatan yang terpikirkan salah satunya pendanaan ya, yang kedua ajengannya punya waktu nggak nih untuk kegiatan yang akan kita adakan di sekolah. Yang ketiga, karena murid Bapak banyak ya, siswa dengan 700 dengan 3 tingkatan ya, kelas 10, 11, 12. Nah, berarti setiap rombelnya ada berapa Pak itu? Satu tingkat ya? Sekitar kelas 10 kan hampir 300-an itu ya. ya. Kemudian itu ada 8 rombel. Yang kelas 11 itu ada 6 rombel. Kelas 12 juga ada 6 rombel gitu. Iya. Nah, namun tapi saya juga terpikir Bu, kelas 12 itu kan baru selesai ujian. Ujian akhir ya Pak ya.
ada agak lebih sedikit kayaknya ya, ada Hmm. 10, 11 saja kayaknya Bu Iya, nih. ada ya. Yang akan saya fokuskan mungkin kelas 12 sudah pesantren dulu. Jadi Iya, kayaknya nah seperti itu ya. ya teringat ya Pak, jadi tergali nih gitu kan dari 700 berkurang gitu karena kelas Iya, 12 baru itu selesai ya. kurang sekitar 200 ya, jadi sekitar 500-an berarti Bu. Nah, Ya, ya. sekitar 500-an lah. Ya, Tuh. berarti kan hambatannya tadi karena murid banyak ya, harus ada Betul. keterlibatan dari semua pihak. Baik Bapak, nah dari ketiga hambatan yang barusan Bapak sampaikan, kira-kira apa nih solusi untuk apa ya, untuk menghilangkan hambatan itu atau setidaknya untuk mengurangi hambatan itu? Yang pertama tadi tentang pendanaan, solusinya saya akan langsung mungkin berdiskusi dengan kuasa pengguna anggaran yaitu Iya. kepala sekolah. Saya hitung-hitung dulu nanti kebutuhannya berapa ya. Kalau kita hitung maksimum misalkan setiap hari berapa. Nanti dengan kuasa pengguna anggaran atau kepala sekolah nanti bisa berhitung lagi gitu ya untuk pendanaan. Nah, cuma saya punya keyakinan pendanaan ada, cuma besarnya mungkin berapa. Nah, itu yang mungkin nanti akan jadi hambatan berapa. Tinggal saya mungkin mengatur ulang untuk kebutuhan tadi. Itu hambatan pertama, saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah gitu. Tapi juga agak ini juga ya, mudah-mudahan sih, karena dengar-dengar sih bosnya belum turun. Mudah-mudahan ada alternatif lain, Pak. Alternatifnya Iya. gimana ya, kalau Hmm, seandainya itu hmm. dana bosnya belum turun juga ini ya nampaknya akan jadi kendala itu Bu mungkin Iya, juga ya, tapi betul-betul, mudah-mudahan Pak. ada solusinya setelah berbicara dengan pimpinan gitu ya. Itu solusinya. Yang kedua, tadi solusi dari masalah ajengan Ajengan ini ya, punya Pak? waktu Iya. ya, tentu saja masih ada waktu saya akan barangkali bersilaturahim lah mengunjungi ajengan-ajengan yang saya akan nanti jadikan referensi mungkin. Saya konsultasi dulu dengan MUI, siapa saja mungkin yang bisa, ini kan ada MUI kecamatan ya, yang bisa Hmm? diajak kerjasama untuk kegiatan pesantren Ramadan. Nanti dari referensi itu mungkin saya akan mendatangi satu persatu nampaknya Bu. Baik. Beberapa ajengan, saya sudah bawa jadwal, mungkin saya akan menawarkan kepada mereka, kalau mereka bersedia mau hari apa dan jam berapa, itu ya kalau sudah ada tadi kalkulasi dengan kepala sekolah. Berarti saya sudah menyiapkan jadwal yang akan real dilaksanakan gitu ya dengan para ajengan. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang tidak bisa lah masa dari beberapa banyak ya Iya, iya, ajengan di betul. sekitarnya karena saya di daerah banyak gitu ya mudah-mudahan bisa lah ya beberapa. Paling tidak nanti kalau ada mungkin saya akan sesuaikan lagi gitu ya nanti jadwalnya dengan waktu yang ajengan bisa datang ke sekolah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tiga ya. tadi masalah jumlah, mungkin nanti kalau kelas 10 ada 8 rombel, kelas 11 ada 6, ambil aja 6 ya. 10, 11 ada 14 rombel. Kalau dibagi kelas tentu banyak ini. Nah, maka solusinya saya akan buat jadi kelas besar. Nah, iya. Saya ada mesin mungkin satu bisa untuk katakanlah kalau paling tidak bagi 4, misalkan kelas 10 IPA, satu ruangan. Kemudian 10 IPS satu ruangan besar ada itu ya, lab atau apa yang saya pakai. Kemudian sama 11 juga gitu. Jadi 11 IPA, 11 IPS. Jadi ada 4 mungkin solusinya untuk menghindari banyaknya rombel. Itu juga mungkin bisa mengurangi biaya ya. Yang Ya, harusnya betul. tadinya 14 cukup 4 mungkin ya, nanti pengajarnya atau ajengannya mungkin. Nah, itu solusi yang bisa saya pikirkan saat ini untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu mungkin. Itu Bu yang bisa Ya, saya. luar biasa. Keren sekali nih Pak ya, dari ada tadi hambatan, katanya solusinya sudah Bapak ungkapkan. Saya berpikir solusi-solusi barusan yang Bapak ungkapkan itu seperti rencana loh Pak. Rencana yang luar biasa justru kalau diterapkan. Betul tidak? Coba Pak kita. Dari solusi tadi ya, dari pendanaan Bapak langsung berkoordinasi dengan penguasa anggaran. Meskipun nanti bosnya belum turun kan, kalau sudah berdiskusi pasti ada solusi terbaik nih dari mananya gitu ya. Yang kedua, yang mengunjungi ajengan, Bapak sudah membawa jadwal. Masa sih kata Bapak ya, dari seberapa banyak ajengan di wilayah, bahkan Bapak koordinasi dengan MUI ya tadi ya, dengan MUI gitu. Tidak bersedia atau mungkin Bapak juga bisa mengatur waktu tadi gitu ya Pak gitu. Yang ketiga, kerjasamanya tadi ya karena rombelnya banyak, Bapak akan membuat kelas besar. Nah ini menurut saya solusi-solusi ini Bapak sepertinya sudah dibuatkan rencana kayaknya gitu. Betul tidak Pak? Rencana gitu.
Iya nih Bu, jadi saya jadi muncul ide juga nih ya, Iya, betul itu tuh akan dimasukkan ke program sana. Bahkan tadi yang jumlah rombel banyak, bagaimana mobilisasinya ya, iya. saya tadi ada hambatan teman-teman ini bisa nggak, oh itu ada kepala sekolah tenang, kasih SK saja, kasih tugas, saya Ya, yakin pasti nurut semuanya keren itu Pak, keren. insyaallah. Sama ya, Hmm. betul Bu itu ya, insyaallah Bu akan jadi rencana nih saya buat di program kerja itu untuk, pesantren Ramadan gitu, sudah ada Ya, gambaran-gambaran banyak nih kayaknya. berarti kalau Bapak tuangkan dalam suatu rencana nih, apa nih rencana Bapak ke depan untuk menuangkan program pesantren ini? Wah, ini karena ini saya seminggu lagi, Bu. Wah, maka mulai Senin juga saya akan segera eksekusi itu. Hmm. Kayak mungkin hari lembur lah, hari Minggu saya siapkan dulu Iya bulannya. Pak, betul Terus betul. hari Senin bisa apa bertemu kepala sekolah. Mhm. Sudah ada beberapa ini Selasa atau Rabu sampai Kamis saya sudah bisa menghubungi para Ajengan ya ajengan Pak. itu, gitu, Bu. Nah, sehingga persiapan sarana prasarana di Jumat, Sabtu ya, Minggu semuanya sudah siap. Ya. Maka hari Senin ya sudah bisa ya berjalan insya Allah pesantren Ramadan. Itu Bu yang akan saya laksanakan karena waktunya sudah mepet seminggu lagi maka 1 minggu besok itu harus tuntas Bu saya. Keren nih Bapak ya, dalam jangka waktu 1 minggu ini Bapak akan membuat rencana tadi ya dari Senin, minggunya lembur katanya ya Pak. Lembur, Senin sudah menghubungi Ibu kepala sekolah, mohon maaf ya. Lalu Selasa, Kamis ya mau ke Ajengan ya berkoordinasi, Jumat sudah siap sarana prasarana, Sabtu mungkin Bapak nanti mengevaluasi akhir ya, Senin sudah Iya, mulai kegiatan. Keren nih Bapak ya, keren insya Allah. sekali, luar biasa nih Pak. Eh, Bahkan tadi Bapak mengatakan akan diberikan SK ya Pak ya, SK mungkin kepanitiaan seperti itu Pak? Betul Bu. Nah, ya, jadi di rencana ini selain tadi mengunjungi ajengan-ajengan ya berkoordinasi dengan rekan sejawat ya di sekolah, Bapak juga akan membuatkan tim ya, tim SK yang memang dibuatkan SK timnya lebih kuat begitu ya Pak ya. Betul sekali Bu ya Nah, supaya nanti bisa bergerak semua gitu ya untuk hmm, mengkondisikan kegiatan ini. Insya Allah ya, Senin lah. terakhir nih Pak, dari kegiatan-kegiatan atau rencana yang ingin Bapak lakukan itu, siapa nih yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan komitmen rencana Bapak ini? Iya, tentu yang pertama tadi ya dari internal ya yang spesifik mungkin guru PAI itu gitu ya, guru PAI itu pasti saya indikan. Yang kedua adalah saya nanti guru BK, jadi karena kaitan dengan pendidikan karakter. Dan yang ketiga mungkin guru yang lainnya yang akan nanti membantu hal-hal penyiapan di lapangan ataupun dalam penyiapan sarana prasarana itu teman-teman. Yang kedua juga karena kaitan dengan lingkungan nanti mencari apa ya seperti ajengan itu mungkin saya juga selain tadi MUI Ya. ya yang akan saya minta bantuannya juga komite sekolah Bu. Karena mereka juga sebagai wakil orang tua lebih tahu di daerahnya yang bisa dijadikan nanti untuk referensi saya mencari ajengan untuk masuk sekolah gitu Bu. Mungkin itu Bu 3 masukan saya katakan insya Allah Ya, ya. akan menjadi apa yang membantu saya nanti untuk melaksanakan program pesantren Ramadan ini. Ya, berarti komitmen yang sudah Bapak buat ini akan Bapak minta bantuannya dari internal dan eksternalnya ya Pak. Di antaranya dari guru PAI, guru BK, dan guru lain. Lalu dari luarnya selain ajengan MUI tadi, juga komite sekolah akan dilibatkan. Ini rencana dan komitmen yang luar biasa kalau menurut saya nih Pak. Keren sekali. Allah, terima kasih Bu. Ya, Baik mudah-mudahan. Bapak, ya terakhir nih, Bapak nih sudah menemukan apa yang akan menjadi rencana Bapak ke depan ya. Senin sudah mulai aksi gitu. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan ini? Ibu, terima kasih banyak nih Coach. Waduh, luar biasa. Saya jadi ini ya, jadi pada ini. Tadi yang saganya aduh gimana ini ya, tapi sekarang sudah apa ya, sekarang yang jalan depan ini kayaknya sudah terbuka lebar nih. Saya akan merencanakan program karena saya buat gitu ya. Kemudian pilihan program yang saya tadi bingung juga, saya sudah pasti nih Bu. Pilihan yang kedua itu ajengan masuk sekolah. Jadi pesantren Ramadan dengan metodenya ajengan masuk sekolah saya sudah yakin akan di sana programnya Bu. Kemudian rencana waktu juga saya akan eksekusi juga sudah tergambarkan minggu besok nih. Saya harus beres semuanya
kemudian penjadwalan, kemudian siapa pemateri, dan siapa saja yang akan membantu saya juga sudah tergambarkan dengan jelas. Mudah-mudahan Bu, insya Allah lah sudah ini Bu, tercerahkan. Terima kasih banyak Ya, nih. agak Setelah plong Pak. ini Bu, Ada meeting plong-plong di ini. mana Pak? Ya, Ada plong-plongnya nggak Pak? waduh sudah ini Bu, plong sekali nampaknya nih. Jadi Alhamdulillah. setelah saya coaching ini, yang lainnya saya lupa dulu tadi, jadi fokus sekali nih saya Iya. kegiatan pesantren Ramadan. Gitu Ya, ya, insya Allah nih sudah ada gambaran semuanya Bu, intinya begitu. ya. Insya Allah saya tinggal melaksanakan saja gitu. Alhamdulillah, justru Bapak memberikan gambaran luar biasa bagi saya ya, memberikan kesempatan saya menjadi coach, malah mendapatkan ilmu baru dari Bapak ya, banyak kegiatan yang memang luar biasa kalau menurut saya ketika Bapak nanti aksi di sekolah. Keren Pak, semangat ya. Iya, Ya, terima kasih baik banyak Bapak, Bu. sama-sama. Baik Bapak, itu saja ya pertemuan hari ini. Selamat menjalankan tugas Bapak yang luar biasa dari rencana-rencana aksi yang kalau saya katakan ini sudah sangat luar biasa ketika Bapak nanti aksi secara langsung. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih banyak ya Bu. Aduh siap, Sama-sama. luar biasa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, bagaimana nih hasil dari kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Bu, coach saya sudah mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah ya. Nah nih, saya akan menyampaikan analisis ketercapaian kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu Siti. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan? Iya Bu, saya sudah mempraktikkan ya kompetensi coaching, diantaranya saya sudah melakukan kehadiran penuh atau present, lalu saya juga mendengarkan secara aktif coaching saya, dan yang ketiga saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Iya, betul sekali ya Bu. Yang saya tadi lihat bahwasanya Ibu Siti ini sudah mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach Ibu. Prinsip coach yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali. Tadi interaktif, ada sesuai dengan prinsip coach. Terima kasih Ibu telah menyampaikan pengalamannya. Selanjutnya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya Ibu, terima kasih atas pengamatannya. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Saya akan merefleksikan apa yang menjadi kekurangan saya, lalu memperbaiki kekurangan saya, kemudian mencari referensi mungkin ya Bu, saya akan mencari referensi bagaimana melakukan praktik coaching yang baik, terutama mengajukan pertanyaan berbobot, atau saya lebih belajar ke yang lebih ahli Bu mungkin ya. Iya, oke. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan rencana ini? Sepertinya saya akan sesegera mungkin Bu untuk melaksanakan rencana ini. Iya, baik. Kemudian kapan Ibu akan mempraktikkan kegiatan coaching lagi? Sepertinya saya akan mempraktikkan proses coaching ini 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya Bu, dengan pertama mungkin dengan murid saya di kelas, di jeda istirahat gitu, untuk mengetahui mereka dan memecahkan solusi dari masalah yang mereka hadapi, atau mungkin dengan rekan sejawat saya yang memang memerlukan bantuan untuk mencari solusi. Ini untuk melatih keterampilan saya sebagai coach terutama, Bu. Iya, baik. Bagus sekali ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua seperti itu. Terima kasih Bu Fatimah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Fatimah.